Oke, kita perkenalan suara dulu. Di sini ada gua Elang. Ada gua Andri. Ada Tias. Saya Dr. Vito. Gua Reski di belakang kamera. Fans gue. Ternyata ada Dr. Vito lagi nih di sini nih. Tabak-tabak juga ya belakang lo ya. Iya. Dibacain. Oke, ini semua jaraknya aman dan kita semua pakai masker, jadi semua taat peraturan. Nah, gua mau cerita nih. Oh iya. Weekend kemarin. Boleh. Jadi gua ke rumah saudara gua. Gini ceritanya. Weekend kemarin gua ke rumah saudara gua, terus ternyata daerah sana, daerah Cilengsi nih, kakak gua masih percaya sama yang namanya ini Mitos. Mitos Apa nih? Jadi katanya ya jangan percaya sampai jangan duduk di depan pintu lah gitu. Katanya dilangkain setan gitu pas maghrib gitu-gitulah pas malam. Lu pernah Dilangkahin setan. Iya. Beda kalau kita itu beda. Kalau gue sih dulu nggak boleh duduk di pinggir pintu, katanya nanti jodohnya jauh. Kata eyang gue gitu. Sekarang kan bisa virtual ya jodoh mah ya. Sebenarnya dong. Enggak tuh jauh apa? Jauh umurnya apa jauh apanya? Aduh lupa lagi. Apa jauh kepercayaan? Ya. Kalau lu ada kan, Bri? Gua mitos. Ini tangan gatel pengen dapat duit. Oh, gue juga ada tuh. Sama Tapi ini. gue pernah sih kemarin gatel pas mau gajian. Nah, Dapat duit Gak kan langsung. mitos kan berarti. Bener juga. Sama ini bulu mata kalau jatuh nih. Ada yang Tangan Kanan apa kanan. kiri? Iya. Tanggalnya tanggal berapa? Iya. Misalkan tanggal 5 A B C D E. Wah, siapa nih yang Iya. elang. Elang. Lu kangen sama elang? Aneh juga ya? Iya, juga Tapi kan ada nama elang-elang lain, bokap gue juga. Iya, pokoknya elang juga. Iya, nama keluarga itu dong. Oh gitu. Oh. Baru tahu kan semua. Baru tahu. Kita bahas aja sih. Enggak apa-apa, yuk. Ntar kita Kalau datang. gue ke rumah lu elang datang seruman. Iya, bokap gue nengok. Oh gitu. Iya. Oke, nih misalkan ada mitos lagi nih. Terus gue pernah dulu nyokap, kan kalau misalkan maghrib kan biasa kita disuruh masuk ke rumah ya. Iya. Misalkan di komplek gue nih, si anak komplek. Nah, komplek. Nah, gue dulu batu masih kecil tuh. Lu batu dulu. Batu. Kapan di Indonesia ya? Saya kali kundang. Oh, dulu lu batu. Balik ya. Iya. Sekarang jadi manusia. Oh gitu. Macam monkey king gitu. Gotong. Iya. Saya ekor gerak. Tapi gara-gara lagu itu, Dok, semua orang bisa nge-rap. Bener gak? Iya. Bener Saya sih. ikut emang keren sih itu. Mitos. Jangan Oh iya, mitos. Mitos. Itu. Mitos. Iya, jadi gua waktu itu keluar juga tuh, waktu maghrib keluar, padahal nyokap gua bilang udah suruh pulang aja sini. Dan gua naik sepeda. Fiksi. Oh. Enggak, gua masih kecil waktu itu. Terus? Nah, pas itu iseng-iseng, Dok. Apa namanya? Dulu kan Bekasi jalannya masih jelek ya. Lah sekarang emang enggak? Wih, gila. Weh. Halus, licin. Tapi jauh tapi enggak. Ini jangan sampai sini. Jodoh. Ini keluar banget. Jalur. maghrib dong. Udah beda ya. Beda-beda. Iya. Nah, terusnya pas lagi naik sepeda kan jalannya jelek. Ya emang gua keidean, lepas tangan jatuh. Terus pelipis gua nih kena stang sepeda, bintitan gua. Padahal nggak ngintip kan? Enggak. Ah, Jadi baik. bintitan tuh nggak cuma buat orang ngintip. Oh. Nah, itu mitos juga tuh. Oh iya, bintitan orang ngintip. Aduh, Nah, dengar gua udah ngomong. Iya bener Nah. juga ya. Atau mungkin ada yang punya pengalaman itu? Andri mungkin? Gue sih gak pernah ngintip. Karena gitu. Diintip gue pernah. Ngeri ya? Enggak. Bintitan kayak yang ngintip. Hah? Bintitan kayak. Enggak tahu, enggak nanya ya. Oh. Dia nggak tahu ngintip siapa. Iya. Terus ada mitos apa lagi yang lo tahu? Nih, kalau gue mungkin karena gue cewek kali ya, jadi sering dapat dengar mitos nih. Ini paling kalau nyapu harus bersih, kalau Oh, nggak iya. nanti jodohnya berewokan. Padahal keren loh, kayak Adam Levine. Iya Iya. sebenarnya kan, Iya, jadi apa kayak- sengaja gue kotorin kali ya. Transport juga berewokan. Iya. Nah, iya Betul bener. sengaja kalau makan sekarang juga nggak bersih gitu. Pas tau lo mungkin mitos yang jarang banget orang dengar, karena ini mitos di rumah sakit. Oh, gitu. Apa tuh? Wah, ini Jadi menarik. di rumah sakit itu ada mitos gini, kalau lo jaga malam, lo harus mandi dulu. Kalau lo jaga malam nggak mandi, Hah? pasien lo banyak banget. Enggak, pasien lo banyak banget. Seriusan? Iya, Oh. itu percaya atau enggak? Jadi tiap kali kita jaga gitu, kayak misalkan misalnya sehari itu misalkan kayak lagi jaga malam tuh kadang-kadang tuh namanya kita bilang wah ini jaganya berat banget gitu. Jaga berat banget tuh artinya gimana? Semalam itu kayak pasien tuh nggak berhenti datang terus sampai benar-benar kewalahan kan.
biasanya tuh yang paling umum, kapten jaga bilang, kapten jaga bilang, siapa nih yang nggak mandi nih? Oh gitu. Iya, karena ada mitos bahwa kalau misalkan personal jaga itu ada yang jaga malam nggak mandi, biasanya tuh, wah itu kayak ibaratnya kayak gitulah gitu, ramai Itu- banget pasien. Di rumah sakit manapun, Dok? Rumah sakit manapun umum itu aman banget, kayak orang kalau ngomong gitu, siapa nih yang nggak mandi? Itu tahu pasti, oh pasti ini. Gitu. Dia pernah nggak dokter situ nggak mandi? Ya pernah. Nggak, maksudnya rame. mau jaga malam pas Sering. nggak mandi. Dan rame dok. Sering, gue nggak ngitungin sih, cuma memang sih gue jaga sih biasanya sih biasa-biasa aja sih. Oh. Cuman memang gue kadang-kadang kan nggak sempet mandi kan, kalau kita Iya, kan iya. jaga dari pagi nih tugas kan, Hmm. udah gitu kan kita berarti jam 4 sore, kalau teman lain yang nggak jaga pulang, kita yang jaga tetap standby dong, sampai besok paginya lagi kan, bahkan sampai siangnya lagi. Nah itu biasanya kita nggak sempet mandi. Nah tapi itu memang kalau siapa nih yang nggak mandi nih gitu-gitu. Nah kadang itu kita mandi jam 8, jam 9 malam baru sempet mandi. Karena kan pas nunggu pasien beres dulu semua, baru ya udah nitip ya sama dokter yang lain teman kita jaga, gue mandi bentar gitu. Balik lagi udah seger. Nah kadang-kadang pas saking ramainya nggak sempet mandi tuh. Iya, iya. Saking ramainya siapa yang mau dititipin kan nggak ada, semuanya kewalahan. Nah, itu mulai orang-orang kadang nyari siapa nih yang nggak mandi, tapi ya dengan cara inilah joke lah gitu. Iya. Tapi orang semua tahu itu mitos yang memang common di semua rumah sakit ada. Ada lagi nggak sih, Dok, kalau mitos yang lain di rumah sakit selain yang mandi itu? Nah, mitos rumah sakit tuh yang mandi gini, ada lagi. Jadi kalau kita kan udah subuh gitu jam 4 kan tuh menjelang orang udah biasanya mau mandi pagi sama istirahat pas sembahyang kan. Nah, itu kadang-kadang udah ya gitu ya. Udah dong, cukup. Nah, itu kadang-kadang dari perawat ada yang naruh sapu di depan pintu. Aku nanya juga, lu ngapain mas pasang gitu? Ini biar cukup istirahat dulu gitu. Oh. Tapi ya kadang-kadang tetap aja ada sih. Iya, iya. Padahal saya udah taruh loh di depan itu. Ya kadang-kadang juga berhasil lah orang buat senang-senang aja. Pada dasarnya menurut aku sih orang-orang di rumah sakit itu nggak percaya. Nah. Cuma itu bagian dari kayak lucu-lucuan kita Iya. gitu loh. Dan Kayak kebiasaan siapa gitu. nih yang mandi yang nggak mandi nih gitu. Atau kalau nggak udah cukup ya udah matiin lampu tidur. Itu maksudnya biar cukup ya, karena nggak mungkin juga sih. Pasti kan tetap aja kalau misalkan walaupun taruh sapu tetap aja orang datang juga. Iya. Cuma itu part of ya salah satu joke yang umum banget gitu, di rumah sakit. Paling yang terkait juga nih, yang terkait sama kesehatan wanita kali ya. Katanya tuh ada mitos kalau misalnya biar darah haidnya lancar, itu tuh harus minum soda, Dok. Bener nggak sih? Minum apa? Soda. Oh soda. Ada api ya? Wah, Itu buat ngeliatin chat. Itu kalau anak fiksi tuh kalau mau Soda. iklan tuh. Enggak, kalau heart lancar emang nggak ada hubungan sama itu sih. nggak ada ya? Nggak ada. Tapi nasi tadi tuh tertarik tuh nasi tuh. Nasi itu sebenarnya kan kenapa lo kalau makan nasi, kalau ini bukan nasi keringetan sih, tapi nasi yang lo masak kelebihan kan, jadi kan jadi bubur dan banyak airnya gitu. Iya. Apa kalau sakit makannya bubur gitu? Karena bubur Kalau itu sakit membuat makan bubur. gampang dicerna, jadi kalori itu cepat masuk. Kan lo kalau sakit kan lo pengen supaya lo cepet kalori cepet masuk kan. Jadi lo makan bubur biar gampang dicerna, cepet masuk. Nah kalau misalkan lo makan, gue pernah lihat soalnya ada orang bilang ini bubur sehat nih, soalnya nasi merah yang dibikin bubur gitu. Satu, menurut gua rasanya nggak seenak nasi bubur putih ya. Lalu itu kedua, kelebihan nasi merahnya itu jadi nggak ada. Soalnya begitu lo makan nasi merah itu jadi cepet dicerna. Padahal Iya. sebenarnya kan nasi merah itu kan kelebihannya karena lo ada fibernya, ada Iya. bungkusnya, Iya. dan juga memang jadinya tuh gulanya nggak terlalu banyak masuk. Tujuannya emang menurut ya untuk orang yang mau gula stabil gitu. Lah kalau misalkan dibikin jadi bubur, gula cepet masuk. Jadi berarti kan efek nasi merah jadi berkurang. Maksudnya Iya, benefitnya iya. gitu kan. Nah itu salah Oke. satu contoh kenapa orang makan nasi putih terus dibikin bubur supaya cepat orang yang sakit cepat pulih. Oke. Ini makan bubur, bilangnya bentar nih. Iya, Ini Bu. cuman Soalnya 2 jam banyak lapar air. lagi loh. Iya. Tapi ngomongin soal bubur, gue punya pertanyaan nih. Iya. Kenapa bubur di rumah sakit rasanya nggak seenak bubur di yang Yang jual? jual. Kenapa ya dok? Juga sih, Dok. Kenapa? ya? Gue kan pernah sakit juga, pernah dirawat kayak pernah makan. sakit? Hah? Ya gue manusia bos. Gue bukan tekbal. Yang disuntik. Iya, yang disuntik tekbal. Iya, jadi pas makan bubur tuh rasanya kayak jadi nggak pengen makan malah karena rasanya nggak kayak bubur yang pernah gue makan sebelumnya di rumah gitu.
Ya sih, coba tapi kalau misalkan bubur, memang sih kalau rasa bubur pasti kan telur sakit itu dia ngatur supaya garamnya nggak banyak. Udah gitu kecap juga sebenarnya harus sebatasnya sih, soalnya kan kecap itu sebenarnya sih garam juga. Oh iya. Jadi kecap itu kalau kecap manis itu isinya tetap asin, tetap natrium maksudnya. Ada natriumnya. Natrium itu kan sebenarnya yang mengikat air yang bikin orang darah tinggi gitu. Karena itu pasti asinnya dibatasin, makanya pasti nggak terlalu berasa banget. Tambah lagi kalau orang sakit pasti indera perasa pasti pengecapnya juga kurang. Iya. Pasti malas makan kan. Kalau suruh kasih makan juga pasti orang malas makan gitu kalau lagi dalam keadaan nggak nyaman tubuhnya. Jadi ya wajar aja kalau rasanya nggak seenak kalau kita makan bubur yang lain. Karena dibatasin kandungannya itu ya. Pasti kandungannya beda. Iya benar-benar. Tapi gue beruntung ya selama sakit tuh gue bukan orang yang susah makan dok. Jadi gue nggak bisa minum obat sama sekali. Jadi udah coba digerus nggak bisa, minum langsung nggak bisa. Kenapa lo muntah gitu? Kayak sugesti gitu dok. Jadi kayak apa sih nih gitu. Jadi selalu padahal kecil banget waktu itu gue dikasih kecil banget yang buat flu doang. Gue minum nggak bisa. Pakai pisang gitu? Nggak bisa, pernah nyoba. Makanya dari situ gue cuman sama bokap gue tuh cuma dikasih tahu kamu kalau misalkan sakit makan aja yang banyak gitu. Jadi gue selalu kalau misalkan sakit pun laparan, bukan jadi bukan yang nggak nafsu, tetap nafsu gitu, nafsu makan ya. Iya. Tapi nggak laparan kan? Ya gue juga sebenarnya ada antinya sih. Sebenarnya gue nggak sampai kayak se-ekstrem lo sih. Tapi gue itu nggak bisa makan roti daging kalau gue. Oh iya? Jadi karena itu zaman dulu banget ya, gue waktu kecil gue pernah dikasih roti dagingnya tuh kayaknya mungkin udah kurang bagus lagi, sehingga pas gue makan roti daging itu gue tuh muntah-muntah mual-mual. Nah sejak itu emang gue sampai sekarang gue tuh agak enggan makan roti daging. Kalau sekarang agak mendingan nih, agak bisa gue makan tapi agak enggan kalau bisa gue nggak makan itu gitu. Kalau bisa gue nggak makan. Roti daging tuh maksudnya roti sih daging, sosis pun nggak bisa. Harusnya masih bisa, roti daging yang cacah itu ya, cacah. Jadi gue paling nggak suka itu roti terus dalamnya daging yang kecil itu. Iya. Itu gue paling nggak bisa tuh. Nah, itu memang karena gue punya pengalaman traumatik dulu waktu kecil. Gue ingat gue makan itu dan gue muntah-muntah, gue 3 hari tuh nggak enak banget badan gue. Itu kayaknya dagingnya udah nggak bagus gitu. Jadi sampai sekarang gue ke bawah. Nah lo juga mungkin nggak tahu, lo sama kali. Lo juga punya pengalaman ya berarti ya. Mungkin kali ya nanti gue coba Tanya flashback dulu ya, gue flashback dulu. Coba tanya Pak Elang mungkin lo bisa yang tahu kan. Lo masih kecil kan. Ya kami sudah terhubung dengan Pak Elang. Tali kasih. Dok nih ada lagi mitos nih. Bener nggak sih dok? Kalau misalkan toge itu kan biasanya orang kalau misalnya baru menikah, terus toge yang ini kan sayur? Iya. Sayur. Emang toge ada apa? Nggak ada. Kecambah. Iya kecambah. Nah kalau misalkan teman saya baru nikah terus masih tinggal di rumah mertuanya biasanya gitu kan, biasanya mertuanya tuh sengaja masakin toge terus gitu. Terus katanya biar subur. Itu bener nggak sih dok? Mitos kayak gitu dok? Nah, toge itu memang ada vitamin E-nya katanya. Jadi vitamin E itu fungsinya utamanya untuk antioksidan. Sekarang juga kan orang kalau dirawat karena COVID kan dikasih vitamin E. Nah, antioksidan itu secara prinsipnya dia itu sebenarnya kayak ngebantuin supaya kalau dalam tubuh kita ada kerusakan sel, dia tuh bantu supaya dia kayak memulihkan lagi gitu. Nah, secara gampang lagi gini, sel kita itu ada usianya, ada umurnya. Ada waktunya dia harus mati tergantikan oleh sel yang lain. Jadi ketika dia melawan virus misalnya juga sama atau melawan bakteri, pasti kan terjadi peperangan di dalam tubuh kita. Nah, peperangan itu mengakibatkan pasti ada sampah-sampahnya. Nah, sampah-sampahnya ini itu jadi kayak radikal bebas yang bisa mengganggu pertumbuhan sel, metabolisme sel. Nah, jadi mesti diberesin sampah-sampah ini. Nah, itu antioksidan ini bantu untuk mengikat dan beresin itu semua. Nah, makanya antioksidan ini bikin orang awet muda. Nah, balik lagi tadi, kalau misalkan situasinya dalam tadi kesuburan itu kan sperma juga harus bagus kan. Nah, sperma harus bagus, harus sehat, harus fit juga. Nah, vitamin E ini berarti membantu supaya spermanya tetap bagus gitu kualitasnya. Oh, berarti vitamin E-nya ya, bukan E-nya. karena kebetulan toge punya vitamin E. Jadi itu yang dipakai ceritanya. Bukan karena bentuknya mirip ya. Siap. Bener juga sih ya. Iya, juga baru nikah benar juga. Bener juga ya. Taruh. Bener juga dia emang bener. Di buku IPA. Oh, bukan itu. Nah ini tadi kalau ini berkaitan sama kesuburan nih dok. Nah ini sekarang yang bertolak belakang nih. Pernah denger nih katanya nanas muda itu mitosnya atau faktanya nggak tahu ya nih dok. Itu bisa menggugurkan kandungan nih dok katanya. Oh iya, nanas itu memang di kalangan pemuda pergaulan bebas. Kaulah muda. Jadi kamu bergaul antara pemuda-pemudi itu. Iya juga ya. Kamu bisa jadi punya obrolan kayak gitu. Iya kan. Kita berpikir positifnya tuh gini, mungkin ada makanan-makanan yang harus dihindari atau sebaiknya dihindari oleh orang-orang yang hamil muda gitu kan.
Nah, emang kalau ya jadi kan mungkin pembicaraan ibu-ibu ya gitu Iya, ya. iya, iya. Berpikir positif dong mesti. Iya, iya, siap, 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 siap. Mas, Terima kasih dok. Saya lagi mencoba. Membersihkan nama saya. kita mencoba ya. Iya. Mencoba untuk berpikir positif. Jadi memang dalam nanas itu memang ada terkandung kayak zat gitu yang bisa membuat orang yang masih dalam kehamilannya kecil, masih muda gitu, memang dia bisa mengganggu kestabilannya. Jadi memang bisa bikin keguguran, salah satu resikonya. Ya, salah satu itu. Jadi memang ya hati-hati sih. Nah, nanas mungkin juga kalau makan nanas sama kulit-kulitnya sekaligus ya. Bisa jadi debus ya, bisa jadi debus. Kalau kayak gitu berarti durian juga bisa dok, menggugurkan dok. Macam kandungan sama ibunya juga. Berarti perlu dihindari tuh ya nanas muda sama ibu-ibu yang lagi hamil muda tuh. Iya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bukan benar. pemudi-pemudi. Bukan, Bukan. nggak boleh, nggak boleh. Ya. Hindari pergaulan Ada bebas. perbedaan. Iya, ada. Benar. Jauh bedanya. Jauh, Oke jauh. deh, saya terjawab kalau gini mitosnya dok. Oke, mitosnya udah kali ya, segini dulu ya. Udah, cukup, Ada lagi nggak mitosnya yang lain? Nanti kalau ada kita bikin di episode baru ya. Iya, Boleh, sama boleh. dokter Vito lagi. Makanya di-approve ya. Iya, semoga di-approve ya. Oke, terima kasih sobat sehat yang udah ngedengerin. Mudah-mudahan mudah-mudahan mitos-mitos yang kalian dengerin ini terjawab sudah. Apakah itu benar, apakah itu salah? Bukan tanggung jawab kami loh. Tanggung jawab siapa dong? Juga manusia, kita nggak luput dari Iya. kesalahan. Oke, balik lagi sampai jumpa lagi nanti kalau misalkan podcast ini jadi tayang. Amin. Oke. Amin. Bantu Pesimis orangnya. buat kalian yang mau nyumbang ide, mau bahas apa juga bisa ke kita, nanti kita tanyain sama dokternya langsung. Iya, betul. Yang ada apa sih? Mengganjal gitu ya. Iya. Pertanyaan gitu ya. Ganjal bener. Bisa kita tanyain dokter juga gitu. Betul. Oke, kalau gitu saya Alam pamit. Dan semuanya. Males ngomong. Semuanya. Oke, kalau gitu kita pamit, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah. Ah.